bisa diselesaikan. Premanisme berupa pemalakan terhadap supir truk kembali terjadi di Jakarta Utara. Seorang preman merampas barang milik supir truk di saat suasana jalan sedang ramai. Aksi preman merampas barang milik seorang supir truk trailer di Jalan Jampea Koja, Jakarta Utara ini pun viral di media sosial. Kisah pungli dan premanisme terhadap sopir truk kontainer di Jakarta Utara sudah terjadi sekian lama. Pada 10 Juni 2021, sejumlah sopir truk bahkan mengeluhkan praktek pungli dan premanisme saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Saat itu Presiden bertemu dengan para supir truk kontainer di Pelabuhan Pelindo II Tanjung Priok, Jakarta Utara, usai meninjau vaksinasi massal. Saat mendapati laporan dari supir truk soal maraknya pungutan liar dan premanisme di sekitar kawasan Tanjung Priok, Presiden langsung meminta ajudan menghubungkan telepon dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jokowi meminta Kapolri untuk menindak tegas para pelaku pungli dan premanisme. Selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Bori, ya. Ya, terima kasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Ya, oke. Tidak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Kapolri pun langsung mengeluarkan 5 perintah untuk menyikat habis para preman. Kasus pungli dan premanisme yang terjadi di Jakarta Utara dan sekitarnya pun sempat surut. Dampak dari tindakan tegas kepolisian terhadap para pelaku premanisme dan pungli yang meresahkan masyarakat. Kita tentu berharap kasus pemalakan oleh preman seperti yang baru kembali terjadi tidak menjadi awal dari kembali maraknya premanisme di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan, Berita 1. Ya, lagi-lagi pemalakan terjadi terhadap supir truk di kawasan Jakarta Utara. Padahal premanisme dan pungli sempat surut setelah perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri pada Juni silam untuk menindak tegas premanisme dan juga pungli yang menjadi keluhan para supir truk. Mengapa kemudian premanisme ini atau berupa pemalakan terhadap supir truk yang beroperasi keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok masih saja terjadi? Apa kemudian langkah ke depan untuk mengatasi persoalan yang telah cukup lama terjadi di kawasan Priok ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita melalui telekonferensi ada Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia Dr. Nofrisol. Selamat siang Pak Nofrisol. Selamat siang Mbak Patricia. Baik, dan kita juga masih menantikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arief Darmawan. Oh, nampaknya sudah bergabung. Selamat siang Pak Kapolres. Baik, kita ke Pak Nofrisol terlebih dahulu mungkin ya. Pak Nofrisol, ini tentunya bukan hal yang baru ya Pak, ini sering sekali dibahas. Tapi yang menjadi perhatian yang kemudian menarik perhatian masyarakat adalah ini baru sebulan loh setelah instruksi Presiden terkait dengan aksi premanisme dan juga pungli ini. Apa sebenarnya yang salah di sini Pak? Apakah memang penindakannya yang memang belum tegas ataukah memang sulit untuk menanggulangi babat habis terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih Mbak Patricia. Yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa kalaupun masih ada istilahnya pemalakan liar, saya masih khawatir itu mungkin persoalan perorangan ya, mungkin ada semacam oknum lah yang mungkin masih merasa bahwa faktor ekonomi dan sebagainya itu dia lakukan gitu. Jadi sesuatu yang tidak terorganize lah secara resmi gitu ya.
maksudnya secara formal gitu. Yang kedua adalah memang faktor kita adalah bagaimana regulasi itu mengatur dengan sangat jelas gitu, Mbak Patricia. Regulasi bisa regulasi bersifat nasional, bisa regulasi yang terkait dengan institusi dan lembaga yang ada di Tanjung Priok, ataupun regulasi yang terkait dengan pengaturan pemerintah pusat di jalan dan sebagainya. Regulasi sendiri sebenarnya juga tidak terlalu jadi persoalan sepanjang diikuti oleh law enforcement-nya, atau istilah saya penindakan yang tadi Mbak Patria sebutkan gitu. Nah, kalau kedua-dua ini sudah berjalan, sebenarnya saya yakin tidak akan terlalu jadi situasi seperti ini akan bisa kita tekan seminimum mungkin gitu ya. Dan saya itu yang mungkin perlu kita tindak lanjuti dan kita terus. Pak Nofrizal, artinya tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa ini yang Anda lihat sekarang adalah aksi perorangan. Artinya sebelumnya memang aksi ini benar-benar terorganisir, Pak Nofrizal? Kita mungkin Pak Kapolres atau pihak Polri yang mungkin bisa menjelaskan secara tegas ya, secara formal, karena beliau pasti punya data lah. Tapi yang saya maksud adalah bahwa memang sulit selama ini untuk mendeteksi karena ada kesan ini terorganisir gitu, Mbak. Jadi kalau selama ini gitu. Jadi oleh karena itu mestinya dengan himbauan atau dengan turun langsungnya Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dan diikuti dengan langkah-langkah yang jelas setelah itu mestinya sudah berkurang dan jauh berkurang gitu, dan bahkan masih ada yang mestinya nggak ada lagi yang berani gitu. Makanya saya duga ini lebih banyak mungkin kepada persoalan oknum yang mungkin terdesak dan sebagainya gitu barangkali. Oke, kalau terkait dengan regulasi apa yang harus dirubah atau diperbaiki, Pak Nofrizal? Hemat saya kalau dari sisi regulasi sebetulnya semua sudah ada, Mbak. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana kita menjalankan dan melakukan proses yang disebut dengan law enforcement terhadap regulasi itu sendiri dan dijalankan secara disiplin dan intensif gitu, Mbak. Jadi dalam bahasa gampangnya regulasi itu dijalankan tanpa ada lagi kompromi-kompromi di lapangan gitu. Jadi kita harus jalankan itu dan saya yakin kalau ini kita jalankan sungguh-sungguh oleh semua stakeholders terkait gitu ya, mungkin kita akan bisa buktikan bahwa ini bisa kita atur gitu, Mbak. Saya lihatnya begitu. Oke, dari pengamatan Anda atau mungkin laporan-laporan yang Anda terima, Pak Nofrizal, yang terjadi di lapangan selama ini kompromi seperti apa sih, Pak? Ya, artinya kompromi dalam konteks bagaimana kita melakukan penindakan gitu. Jadi misalnya ada peluang seseorang yang sudah melakukan tindakan kriminal seperti itu, kemudian dia yakin bahwa dia juga akan dibebaskan dalam waktu berapa lama gitu ya. Dia mungkin juga akan dibantu untuk dibebaskan oleh yang lain misalnya seperti itu. Jadi kita efek jerahnya nggak kena gitu loh. Itu mungkin yang perlu kita tingkatkan. Kemudian juga yang apalagi kalau itu yang bersifat terorganisir gitu, Mbak Patricia. Jadi saya sih sementara ini untuk jangka pendek ya, sebenarnya kalau saya bicara regulasi sebenarnya kan dimensinya panjang gitu ya. Tapi kalau kita bicara jangka pendek sebenarnya yang ada aturan yang sudah ada, kemudian kita jalankan dengan disiplin dan tegas, dan kemudian diikuti dengan sosialisasi kepada semua stakeholders, termasuk juga teman-teman di transportasi darat gitu ya. Ataupun di sopir-sopir kontainer misalnya, itu saya kira dengan kita jelaskan kepada masing-masing pemilik perusahaan atau yang karyawan yang ada di situ, mungkin yakin bisa kita turunkan gitu. Tapi kalau misalnya aspek yang terkait dengan regulasi ini tidak kita diikuti dengan penindakan atau mungkin law enforcement yang lebih tegas, lebih disiplin gitu ya, dan kita kurang juga sosialisasinya mungkin, sehingga efek jerahnya dan efek berkurangnya setelah kunjungan Bapak Presiden itu tidak terasa gitu, Mbak Patricia. Oke, Pak Nofrizal, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung masih akan kembali usai jeda. Bisa diselesaikan.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Nofrisal, dan juga sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guru Arief Darmawan. Saya ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Pak, tadi juga sudah saya diskusikan dengan Pak Nofrisal di segmen sebelumnya bahwa aksi premanisme dan juga pemalakan ini kemudian kembali terjadi, Pak. Ini yang menarik adalah 1 bulan setelah instruksi dari Presiden dan juga penindakan dari polisi. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Kapolres? Apakah memang ini pelaku ini mungkin menganggap bahwa ini hanyalah semacam shock terapi lah seperti itu, atau mungkin penindakan yang memang masih dirasa kurang? Ya, jadi perlu kami sampaikan, mohon maaf kami saat ini sedang di lapangan, mungkin sinyal kurang bagus. Perlu kami sampaikan juga bahwa selama 4 bulan terakhir sejak Maret, April, Mei, dan Juni kami sudah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan dan premanisme. Ini adalah lebih dari 300 kasus yang kami proses. Kemudian tentu saja tidak semuanya kita bisa bawa ke pengadilan. Mungkin hanya sekitar 75% kita proses melalui pidana. Kemudian yang 25% ini karena tidak memenuhi unsur ataupun pidananya kurang kuat, nah ini kita lakukan pembinaan terhadap para pelaku premanisme dan para pelaku kejahatan jalanan, bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas sosial untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kami tetap melakukan penindakan. Intinya seperti itu, juga kita tingkatkan kegiatan patroli, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Demikian, Pak. Pak, 300 kasus sudah ditindak, tapi kok masih saja terjadi, Pak? Apa kemudian yang menjadi, apakah ini memang masih terkait dengan motif ekonomi atau seperti apa, Pak, temuannya? Nah, baik yang terakhir yang kemarin sempat viral, pelakunya melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer. Setelah kami lakukan pendalaman, ternyata pelakunya ini anak belasan tahun. 3 orang yang kami amankan, ini 2 orang berusia 18 tahun, kemudian yang 1 berumur 24 tahun. Dan mereka bukan orang jauh, maksudnya berada di sekitar lokasi tersebut. Mereka beraksi dan tinggal di lokasi yang tidak jauh dengan tempat kejadian perkara kemarin. Saat ini sedang kami proses. Ya, mereka artinya bukan kelompok kejahatan terorganisir, tapi melakukannya berdasarkan perseorangan pribadi oknum. Seperti itu, Pak? Ya, perlu kami sampaikan seperti itu, dan hasil dari pendalaman kami, uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mabuk dan untuk membeli minuman keras. Selanjutnya apa, Pak Kapolres? Bagaimana pengawasannya? Apakah mungkin ada pengawasan ekstra yang dilakukan di sana atau seperti apa? Jadi kami yang berada di sekitar pelabuhan Tanjung Priok tersebut tidak pernah berhenti untuk melaksanakan patroli selama 24 jam. Kami juga mempunyai tim yang menggunakan sepeda motor, jadi kalau misalkan macet pun kami masih tetap bisa berjalan. Ini tetap akan kita berikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengamankan lokasi-lokasi atau jalur-jalur dari kendaraan-kendaraan kontainer yang akan keluar masuk di pelabuhan Tanjung Priok. Demikian. Oke. Pak Kapolres, ada beberapa atau banyak mungkin kasus yang ditindak setelah instruksi dari Presiden Jokowi terkait dengan premanisme dan juga pemalakan ini atau pungli begitu. Kemudian muncul stigma mungkin dari masyarakat yang berpikir bahwa nanti ada penindakan setelah ada instruksi dari Presiden. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya ini terus dilakukan tanpa adanya instruksi dari Presiden pun ini merupakan polisi benar-benar bersungguh-sungguh dalam menanggulangi kasus ini? Perlu kami sampaikan tadi bahwa kami sudah melakukan penindakan terhadap lebih dari 300 kasus sejak bulan Maret, April, Mei, kemudian Juni. Ini artinya sebelum instruksi dari Presiden, kami pun juga sudah bergerak untuk melakukan penindakan terhadap pelaku premanisme dan pelaku kejahatan jalanan tersebut. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan atau menjadi saksi atau menyaksikan langsung terjadinya tindak pidana agar menghubungi call center 110. Saya ulang lagi, agar menghubungi call center 110. Anggota kami yang terdekat akan sesegera mungkin mendekat ke lokasi tempat kejadian untuk
menolong warga yang menjadi korban kejahatan tersebut. Demikian. Oke, baik, ini akan pastinya pemirsa yang juga sudah mendapatkan informasi bahwa sebetulnya kasus-kasus penindakan kasus ini juga sudah dilakukan sebelum adanya instruksi dari Presiden. Saya ke Pak Nofrizal. Pak Nofrizal, mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Kapolres terkait dengan penindakan aksi premanisme dan juga pungli begitu ya, terutama juga di Tanjung Priok. Ini bagaimana Anda melihat? Apakah mungkin penindakan yang kemarin juga baru ditindak ini sudah cukupkah atau apalagi yang diperlukan ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Patricia, sorry maksudnya. Pertama saya appreciate apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, karena memang seperti dugaan saya tadi bahwa yang viral kemarin itu mungkin oknum gitu ya. Jadi mestinya kita nggak bisa juga langsung menjustifikasi bahwa itu adalah pengulangan dari apa yang terjadi ketika para sopir melapor kepada Bapak Presiden pada waktu itu. Jadi benar, saya kira confirm dari yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Gitu. Yang kedua adalah hemat saya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, itu memang secara intensif itu dilakukan. Saya yakin bahwa begitu kita lakukan itu secara intensif, kemudian kita cek juga kemungkinan regulasi-regulasi yang membuat itu kontraproduktif, maka kita juga baru paralel setelah itu memperbaiki regulasinya. Tapi kalau selama jangka pendek ini regulasi sudah ada, kita tinggal menjalankan dan dilakukan secara intensif dan tegas gitu ya, sambil melakukan sosialisasi kepada semua stakeholders dan semua pihak. Saya kira itu akan memberi dampak yang sangat positif, Mbak Patricia. Jadi karena itu, kalau dari asosiasi Pak Nofrizal sudah dapat sosialisasi terkait dengan hal itu, mungkin yang dilakukan secara rutin atau seperti apa? Kita memang kurang mendapatkan informasi secara intensif gitu ya, tapi kami kan memiliki para drivers atau mungkin juga para staff yang bisa bekerja di sekitar Tanjung Priok, yang kita juga bisa mendapatkan informasi secara langsung bagaimana perkembangan yang terjadi gitu. Jadi kita juga berharap semua yang berkepentingan di Tanjung Priok juga bisa membenahi semua sistem dan semua regulasi yang sudah ada, sehingga kemudian membantu efektivitas dari penegakan hukumnya gitu, Mbak Patricia. Karena kalau begitu kita sudah bisa efektif dalam melakukan penegakan hukumnya, logikanya adalah masyarakat saya yakin akan bisa patuh, dan kemudian juga pihak-pihak yang mungkin oknum-oknum seperti yang viral beberapa waktu yang lalu itu dengan sendirinya juga akan berpikir untuk berpikir ulang untuk masih melakukan hal yang sama. Tapi ini memang harus intensitas, konsisten itu penting. Oke, harus intensif dilakukan. Oke, Pak Nofrizal, kalau dari asosiasi pastinya sudah melakukan hitung-hitungan dong Pak terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh premanisme ataupun aksi pungli, pembalakan. Ini berapa sih Pak besarannya kalau dihitung-hitung lebih khusus juga di Tanjung Priok secara total? Ya, kemarin itu sebenarnya di interview pertama yang saya juga ditanya oleh teman-teman dari Berita Satu gitu ya. Kita kan sudah menyampaikan, dan kalau merilis kepada laporan pihak kepolisian tentang berapa biaya pungli maupun berapa biaya pungutan yang harus kita keluarkan, itu jumlahnya kan cukup besar ya. Jadi setidak-tidaknya antara yang paling jelas waktu itu ada antara sekitar 15 ribuan sampai 20 ribuan per truk gitu ya. Tentu kemudian belum lagi kita kalau masuk lagi ke dalam, jadi ada dua komponen kan, komponen di dalam pelabuhan dan komponen di luar pelabuhan. Komponen-komponen itu memiliki tingkat pungli yang berbeda-beda gitu Mbak. Ya mudah-mudahan dengan turun tangan semua pihak, termasuk juga yang di dalam mungkin pihak teman-teman dari Pelindo dan sebagainya yang juga sudah melakukan penataan kembali. Dan saya melihat tendensi ke arah penurunannya itu sudah terjadi gitu Mbak Patricia.
Oke. Saya kembali ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, tadi kan sempat Anda juga katakan bahwa dari polisi sudah melakukan koordinasi kerjasama begitu ya dengan berbagai macam pihak, di antaranya juga dari dinas terkait begitu. Tapi kemudian ada anggapan terkait dengan bagaimana aksi tersebut kemudian dilakukan secara berkelompok ataupun mungkin terorganisir. Nah ini oke lah, kalau yang kemarin mungkin atau yang terbaru kemarin perorangan, tapi kan ada kelompok-kelompok yang kemudian melakukan pemalakan, bisa dikatakan juga terorganisir, dan itu juga pernah dirilis oleh Pak Kapolda seperti itu. Nah ini bagaimana kemudian Anda menanggapi terkait dengan hal ini? Ya, jadi pada prinsipnya kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan penegakan hukum, baik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok-kelompok kecil sampai dengan kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Jadi tim kami juga dari Satreskrim maupun Polsek maupun Polres juga sudah bekerja untuk menangani hal tersebut. Oke, masih bekerja. Saya pikir juga polisi terus bekerja terkait dengan hal ini, Pak Kapolres. Tapi kalau untuk kejahatan terorganisir ini, data yang dimiliki polisi masih banyak nggak sih yang berlangsung di Jakarta Utara, Pak Kapolres? Ya, jadi kami pada awal bulan Juni, kemudian pertengahan bulan Juni kami sudah melakukan proses hukum terhadap kejahatan yang terorganisir, pungli secara terorganisir. Kemarin pada saat sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 Juni kami sudah melakukan pengungkapan, dan ini kita proses hukum sudah masuk ke tahap 2. Demikian. Oke, masih terus diproses sampai dengan saat ini. Pak, jadi kalau berbicara soal solusi, Pak ya, kita tahu bahwa ini juga merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti secara tegas seperti itu terkait dengan kejahatan yang terorganisir. Tapi kalau kita berbicara soal solusi terbaik, Pak Kapolres, di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, apa yang harus benar-benar dilakukan? Begitu, saya pikir juga Pak Kapolres juga terus berkoordinasi dengan bawahan Anda begitu di daerah sana. Dan salah satu juga yang menjadi permasalahan di sana dikatakan adalah terkait dengan kemacetan. Nah, ini yang kerap kemudian dituding sebagai penyebab maraknya aksi pembalakan di sana. Bagaimana ini Anda menanggapinya untuk mengatasi ini? Baik, jadi kami sudah memetakan bahwa terjadi antrian ini biasanya terjadi pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini sudah kami petakan, dan pada saat terjadi antrian yang panjang ini, nah ini biasanya rawan terjadi tindak pidana. Nah, kami tingkatkan kegiatan untuk melakukan penjagaan, kemudian melaksanakan patroli yang kami lakukan dengan melibatkan anggota yang berpakaian dinas maupun yang berpakaian preman. Dan tidak sedikit juga kami kemarin juga beberapa kali sudah melakukan kegiatan menangkap tangan. Artinya kita tangkap pada saat kelompok preman ini sedang melaksanakan aksinya. Jadi ditangkap langsung oleh anggota kami. Jadi kami sudah bisa memetakan, namun demikian tentu saja masih ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ini melakukan aksinya, di antara mungkin pada saat anggota sedang ganti jam dinas dan sebagainya. Nah, mungkin pada saat lowong tersebut mereka melaksanakan aksian. Namun demikian ini semuanya akan menjadi evaluasi kami agar kami bisa melayani lebih baik. Demikian. Baik, Pak Kapolres dan juga Pak Nofrizal, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung melalui telekonferensi. Ada Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guru Arief Darmawan dan juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia, Nofrizal. Saya ke Pak Kapolres terlebih dahulu, Pak. Tadi menanggapi tadi statement Anda terkait dengan adanya celah-celah gitu ya, yang tadi sempat Anda sebutkan, bagaimana kemudian ada sejumlah faktor juga yang menyebabkan kemacetan begitu. Bagaimana Pak ini kemudian kita mencari solusi terkait dengan hal ini, karena ini kan juga butuh koordinasi dengan berbagai macam pihak, Pak. Terkait juga dengan kemacetan kan tadi banyak juga faktornya. Bagaimana koordinasi antara polisi dan juga pemerintah Kota Jakarta Utara dan juga Pemprov DKI Jakarta terkait dengan hal ini? Bagaimana solusinya, Pak? Nah, untuk pembicaraan dengan pemerintah daerah sudah sering kita lakukan
antara lain dengan mengurangi atau menganalisa bahwa setiap mungkin terjadi di traffic light atau lampu merah dan sebagainya. Nah, ini kita upayakan agar menjadi minimal antrian yang terjadi pada saat terjadi di lampu merah. Karena pada saat terjadi antrian yang panjang, nah ini biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Ini sudah sering kami sampaikan juga kepada instansi terkait. Demikian juga kami juga sudah meningkatkan jumlah anggota yang berada di daerah rawan-rawan kejahatan tersebut, terutama pada saat terjadi antrean di lampu merah ataupun pada saat terjadi macet. Ini harus segera kita tindak lanjuti. Demikian, Pak. Oke. Pak Kapolres, balik lagi tadi soal pemalakan. Ini kalau misalnya ada laporan begitu Pak terkait dengan pemalakan ini di prosesnya seperti apa sih Pak tindak lanjutnya? Kami proses seperti biasa, kemudian kita periksa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian kalau misalkan memenuhi unsur, nanti akan kita proses sesuai dengan kejahatan yang lainnya. Prosesnya kira-kira berapa lama Pak Kapolres? Secepatnya, Pak. Jadi secepatnya kalau misalkan nanti proses ini kan kita dalam criminal justice system ini kan polisi tidak bekerja sendiri, harus melibatkan juga instansi terkait seperti kejaksaan, kemudian juga pengadilan dan sebagainya. Ini yang kalau misalkan dari polisi kami target mungkin paling lama mungkin 1 minggu sudah selesai. Tetapi kan kita juga tahu sendiri harus antri dan sebagainya untuk proses ini. Oke. Pak Kapolres terakhir. Melihat motif, balik lagi tadi soal motif dari pelaku ini ya, apakah bisa dibilang bahwa memang faktornya atau dorongan yang mereka untuk melakukan hal tersebut adalah karena memang terkait dengan motif ekonomi, bukan karena mereka merasa bahwa ada yang membackingi, seperti itu Pak Kapolres? Ya, jadi yang terakhir kita ungkap kemarin itu faktornya murni karena faktor ekonomi dan juga untuk bersenang-senang saja, karena hasil pemeriksaan kami, hasil dari uang kejahatan tersebut diberikan minuman keras yang digunakan oleh para pelaku ini beserta kawan-kawannya. Oke, Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat bertugas, semoga aksi-aksi premanisme, pembalakan juga ke depan bisa terus ditanggulangi dan bisa diberantas habis. Saya masih ke Pak Nofrizal. Pak Nofrizal, untuk menutup dialog pada siang hari ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Catatan-catatan apa? Kita elaborasi saja tadi yang sempat Anda sampaikan dan juga merangkum apa yang sudah Anda katakan di segmen-segmen sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Patricia. Saya lebih bicara jangka pendek ya. Kalau jangka panjang sebenarnya banyak yang harus kita lakukan. Dan kita punya diantaranya adalah adanya kepastian dari produk regulasi. Nah, kalau jangka pendek ini memang perlu kerjasama semua pihak ya. Jadi termasuk juga masyarakat. Gitu. Kita nggak mungkin mengandalkan hanya kepada kepolisian saja. Semua harus kita bahu-membahu untuk bisa mengatasi ini dan saling memberikan informasi yang baik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terhadap regulasi-regulasi yang mungkin masih memungkinkan terjadinya kesalahan tafsir atau pemberlakuannya overlapping dan sebagainya, itu tentu secara paralel harus kita benahi gitu. Sehingga aturan itu betul-betul jelas dan mengatur secara pasti gitu. Nah, yang ketiga yang lebih penting adalah bagaimana penegakan atau law enforcement dari regulasi itu. Itu yang mungkin perlu menjadi hal yang lebih penting gitu ya, karena penegakan itu menjadi salah satu hal yang rata-rata bisa menjadi penyebab munculnya kembali kejadian yang semula karena faktor kekurangan atau ketidakefektifan dari penegakan hukumnya gitu. Oleh karena itu saya appreciate dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Pak Kapolres, yang intinya adalah bagaimana kita secara intensif untuk terus bekerja sama dengan pihak lain, dan saya berharap bahwa seluruh komponen masyarakat, stakeholder masyarakat bisa membantu juga pihak kepolisian, karena nggak mungkin juga bahwa kita mengandalkan hanya kepada pihak kepolisian. Dan kami di asosiasi juga akan terus menyuarakan betapa pentingnya hal ini, karena ini berimplikasi secara langsung kepada naiknya cost logistik gitu ya. Karena begitu ada hal seperti ini, maka biaya logistik yang kita
canangkan sudah bertahun-tahun untuk diturunkan menjadi yang lebih proporsional, itu nggak jadi-jadi karena diantaranya adalah faktor-faktor yang seperti ini. Kalau sudah begini kan implikasinya bukan hanya soal logistik dalam pengertian rupiah, tapi juga dari sisi lead time, dari sisi ketercapaian waktu tempuh kiriman dan handling di pelabuhan, di darat dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya akan membawa pada kualitas produk atau kualitas proses yang kurang dan tentu saja berimplikasi kepada biaya. Jadi saya pikir dengan cara-cara seperti itu mungkin kita saling memberi informasi. Kami dari asosiasi juga akan membantu dan kerjasama dengan pihak kepolisian, baik itu di Asosiasi Logistik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, kemudian Asosiasi Depo Kontainer dan sebagainya gitu ya. Akan kita bersama-sama dengan pihak-pihak yang juga menjadi stakeholders pergerakan barang dan logistik di Tanjung Priok, seperti juga Pelindo dan sebagainya gitu, yang juga harus kita lakukan kerjasama yang baik gitu. Kira-kira begitu Mbak. Ya. Oke, Pak Nofrizal, terakhir kita lihat bahwa ini kan tadi juga sudah saya sampaikan kepada Pak Kapolres terkait dengan bagaimana ini membutuhkan koordinasi semua pihak ya. Ini bukan tanggung jawab satu pihak semata, tapi juga kita harus bersama-sama menanggulangi terkait dengan hal ini. Pak Nofrizal, kalau Anda sendiri melihat apakah kita sudah benar-benar menuju ke arah perbaikan atau seperti apa Pak Nofrizal? Closing statement Anda juga. Menurut saya kita sudah menuju ke arah perbaikan. Cuma ini kita perlu menjaga ritme ini atau atmosfer ini secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sesaat demi sesaat saja. Jadi saya berharap bahwa walaupun tadi saya menyebut jangka pendek, tapi sebenarnya yang kita kejar sebenarnya kan adalah kondisi ini tercipta dalam jangka panjang. Jadi oleh karena itu terapi yang kita lakukan bukan hanya terapi kejut seperti sekedar untuk mengingatkan atau memberi efek jerah saja, tapi kita berharap terapi itu secara by system itu berlangsung dalam waktu jangka panjang sehingga berdampak pada kinerja maupun biaya yang lebih efisien untuk membangun national competitiveness kita. Itu Mbak Patricia. Oke, artinya efek jerahnya yang harus benar-benar nyata ya, itu adalah mungkin cara yang paling efektif agar aksi-aksi tersebut kemudian tidak terulang lagi ke depannya. Pak Nofrizal, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kalau misalnya ada tugas atau selamat berakhir pekan. Pak Nofrizal, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak. Pemirsa, COVID belum meredah, kencangkan protokol kesehatan 3M lebih ketat karena naiknya penularan COVID-19. Gunakan masker dengan benar, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Serta jangan lupa juga untuk mendukung vaksinasi COVID-19. Dan demikianlah Lansok hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya